Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nenek-nenek semuanya? Apakah kabarnya hari ini baik? Baiklah, sebelumnya nenek izinkan Mariza memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mariza Octavia. Saya dari mahasiswa keperawatan Politeknik Kemenkes Bengkulu. Dan di sini Mariza bertujuan untuk mengedukasi nenek tentang cara pencegahan risiko jatuh pada lansia. Sering kita ketahui pada usia seperti nenek ini kan akan rentan terhadap risiko jatuhnya. Nah, di sini Mariza akan mengedukasi dan mengajari cara supaya nenek terhindar dari risiko jatuh. Sebelumnya di sini nih ada beberapa cara. Yang pertama yaitu nenek bisa melihat dulu leafletnya. Sementara saya membacakan, nenek bisa melihat dulu. Yang pertama itu bisa kita lihat pada isinya nek. Nah, misalnya isinya nenek ini kan rentan. Kalau misalnya itu kalau jalannya licin atau bagaimana, nenek bisa menggunakan sendal. Sendalnya itu diharapkan tidak mudah licin. Misalnya sendalnya itu agak sedikit kasar. Karena apa? Karena untuk menghindari risiko jatuh. Untuk keadaan di sekitar lingkungan juga nek. Kalau misalnya ada tangga, nenek bisa berpegangan. Kalau misalnya ada pegangannya, kalau misalnya tidak ada pegangan, nenek bisa minta tolong, minta bantu sama keluarga dan cucu dan lain sebagainya ya nek ya. Dan selanjutnya juga kalau misalnya nenek ini kan rentang kan nek kan, jalannya itu susah, bisa menggunakan kursi roda. Kalau misalnya menggunakan kursi roda kan tidak bisa sendiri, bisa juga dibantu oleh anaknya atau cucunya. Kalau misalnya itu di kursi rodanya itu di dataran tinggi, bisa dikunci nek kursi rodanya itu. Sekarang itu juga ada ini, ada cara penggunaan tempat tidur. Karena kalau tempat tidur itu dianjurkan untuk memiliki randa kiri dan kanan, pegangan. Nah, kalau misalnya nenek kan, kalau misalnya udah tua itu kan tangannya itu ada kesemutan, tangannya itu bisa berpegangan, memegang pegangan kiri dan kanannya biar bisa tangannya itu lebih rileks seperti itu. Untuk juga menghindari risiko jatuhnya nek. Kalau misalnya nenek ingin ke toilet kan nek kan, nah misalnya kalau ke toilet itu agak jauh, nah nenek bisa menggunakan tongkat, bisa juga menggunakan kursi roda tadi. Mungkin demikianlah yang bisa Mariza sampaikan kepada nenek semua. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum ngerti? Baiklah, kalau nenek sudah mengerti, semoga apa yang Mariza sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk nenek semuanya. Semoga cepat sembuh. Mariza akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya nek, Mariza akan memberitahu cara pencegahan risiko jatuh. Nenek bisa lihat nih di leafletnya. Nah, di sini yang pertama yaitu kita melihat dulu keadaan fisik nenek. Kita bisa lihat nih apakah nenek ini masih bisa berjalan atau keadaannya itu misalnya agak sedikit memburuk. Nah, kalau misalnya nenek itu sulit berjalan, kita bisa menggunakan kursi roda untuk nenek bisa misalnya mencari udara keluar atau lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu juga ada ini yang kita perhatikan juga keadaan lingkungannya. Kalau misalnya lantainya licin, nenek bisa menggunakan sendal. Saya bilang tadi, sendalnya itu tidak boleh menggunakan sendal yang licin. Diharapkan menggunakan sendal yang agak sedikit kasar. Karena kenapa? Karena kalau misalnya nenek menggunakan sendal yang agak kasar itu agak kurangnya risiko jatuh nek. Nah, juga selanjutnya kita bisa selanjutnya ada yang memonitor cara keseimbangan nenek berjalan. Nah, kalau misalnya kan kalau nenek ini kan jalannya itu agak sempoyongan ya nek ya. Nah, bisa kita menggunakan tongkat tadi seperti itu. Kalau misalnya tidak bisa lagi berjalan, bisa menggunakan kursi roda. Nanti saya akan mengajarkan nenek cara menggunakan kursi roda, cara menggunakan tongkat, membantu nenek juga ambulasi dan lain sebagainya ya nek ya. Nah, juga kalau di sini nenek menggunakan kursi roda,